Om Swastiastu, perkenalkan saya Michelle Natalie Simon dengan 3 digit NIM terakhir 166. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami B5 untuk mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Perdarahan Subkonjungtiva. Baik, berikut adalah anggota dari SGD B5. Baik, sebagai pendahuluan, perdarahan subkonjungtiva adalah kondisi munculnya bercak merah di mata akibat pecahnya pembuluh darah kecil di bawah konjungtiva. Secara umum penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu trauma dan juga non-trauma. Pada usia muda, kasusnya lebih sering terjadi karena trauma, sementara pada lansia atau usia tua, biasanya terjadi karena faktor non-trauma atau karena adanya kondisi sistemik khusus. Selanjutnya, laki-laki muda itu cenderung lebih sering mengalami kasus yang trauma, sedangkan non-trauma lebih sering dialami oleh perempuan, khususnya pada usia di atas 50 tahun. Dan meskipun perdarahan subkonjungtiva ini terlihat mengkhawatirkan, namun perdarahan ini biasanya adalah bersifat self-limiting atau bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu 1-2 minggu tanpa adanya pengobatan khusus. Tetapi tetap penting untuk diperhatikan karena dapat menjadi tanda awal adanya gangguan sistemik yang lebih serius. Baik, rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan student project kali ini yaitu bagaimana struktur anatomi dan fisiologi dari konjungtiva, bagaimana definisi dan patofisiologi dari perdarahan subkonjungtiva, apa yang menjadi etiologi dan faktor risiko terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Selanjutnya, apa saja manifestasi klinis dan bagaimana metode diagnosis dari perdarahan subkonjungtiva. Selanjutnya, bagaimana tata laksana perdarahan subkonjungtiva dan apa saja yang disampaikan sebagai edukasi kepada pasien. Dan yang terakhir, bagaimana prognosis dari perdarahan subkonjungtiva. Baik, perkenalkan nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan membahas tentang faktor risiko dari perdarahan subkonjungtiva. Ada beberapa studi yang menyatakan bahwa faktor risiko yang menunjukkan bahwa adanya trauma lokal, hipertensi sistemik, dan juga konjungtivitis akut serta diabetes mellitus merupakan penyebab utama terkait dengan kondisi pendarahan subkonjungtiva. Sedangkan penggunaan kontak lensa serta operasi mata menjadi penyebab umum yang mendasari terjadinya pendarahan konjungtiva pada pasien usia muda. Jika pasien usia tua itu terkait dengan gangguan vaskular sistemik seperti hipertensi sistemik, diabetes, arteriosklerosis yang menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi rapuh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Gregoriana Pratnyasari dengan 3 digit NIM terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan anatomi serta fisiologi dari konjungtiva itu sendiri. Untuk anatominya sendiri, konjungtiva merupakan selaput lendir yang transparan dan sangat tipis, yang membungkus permukaan dalam kelopak mata serta bagian depan bola mata. Struktur ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, konjungtiva palpebralis yang berada di bagian dalam kelopak mata. Bagian ini dibagi menjadi zona marginal, zona tarsal yang melekat erat pada lempeng tarsus, dan zona orbital. Zona tarsal ini merupakan bagian yang paling stabil karena keterkaitannya yang kuat dengan struktur di bawahnya. Kedua, konjungtiva fornix, yaitu bagian transisi yang menghubungkan konjungtiva kelopak dengan yang menutupi bola mata. Karena sifatnya longgar, fornix memungkinkan konjungtiva bergerak bebas saat bola mata bergerak, serta mendukung fungsi sekretorik air mata. Dan yang ketiga adalah konjungtiva bulbaris, yang melapisi bagian depan sklera hingga ke batas kornea. Di bagian ini, konjungtiva melekat secara longgar dan membentuk kelipatan untuk menyesuaikan gerakan mata. Ciri khasnya adalah plica semilunaris, yaitu lipatan lunak di sudut dalam mata yang berfungsi menjaga kelenturan dari gerakan. Selanjutnya mengenai fisiologi dari konjungtiva. Konjungtiva memiliki banyak fungsi fisiologis penting untuk menjaga kesehatan permukaan mata. Pertama, ia menghasilkan mukin lewat sel goblet dan kelenjar aksesori yang membantu air mata menempel stabil di permukaan mata dan mencegah munculnya dry spot. Kedua, konjungtiva berperan dalam pelumasan permukaan okular di mana lipid, mukus, dan protein seperti lubricin menjaga gesekan saat berkedip tetap sangat rendah di bawah 0,01. Ketiga, konjungtiva mendukung turnover film air mata, yakni proses pembaruan air mata yang terjadi saat kita berkedip. Hal ini dapat dievaluasi melalui tes fluorescein atau fluorofotometri. Fungsi keempat adalah sebagai bagian dari pertahanan imun. Dengan produksi imunoglobulin A,
dan protein antimikroba, serta kehadiran berbagai sel imun, bahkan sel goblet berperan menjaga keseimbangan mukosa melalui transforming growth factor beta atau TGF beta dan retinoic acid. Kelima, karena kornea tidak memiliki pembuluh darah, ia sangat bergantung pada suplai oksigen dan nutrisi dari film air mata saat mata terbuka dan dari konjungtiva saat mata tertutup. Dan yang terakhir, konjungtiva turut menjaga regulasi evaporasi air mata. Lapisan lipid dari kelenjar Meiboom mencegah penguapan berlebih dan bila fungsinya terganggu dapat menyebabkan gejala mata kering atau dry eyes. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Maestriani Widiarta dengan 3 digit intrahi 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari subkonjungtival hemorrhagic atau perdarahan pada subkonjungtiva. Jadi, perdarahan pada subkonjungtiva ini adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya mata merah yang tidak berpengaruh pada ketajaman pandangan. Jadi, kondisi ini tidak berbahaya dan biasanya tidak menyebabkan nyeri yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di daerah subkonjungtiva yang letaknya di antara konjungtiva bagian luar dan kapsul tenon. Biasanya ini terlihat sebagai area perdarahan yang cenderung datar di bawah konjungtiva. Kemudian konjungtiva ini terdiri dari 2 bagian, yaitu konjungtiva bulbar yang menutupi sklera dan konjungtiva tarsal yang menutupi sisi dalam kelopak mata. Sumber darah dari subkonjungtival hemorrhagic ini berasal dari kapiler kecil yang letaknya di permukaan mata di atas sklera. Kemudian darah dapat merembes di bawah kapsul tenon dan situasinya akan lebih tampak saat darah merembes ke konjungtiva bulbar yang terlihat dari luar. Individu dengan usia yang lebih tua terutama memiliki masalah seperti hipertensi dan diabetes memiliki resiko tinggi. Sementara itu untuk individu yang usianya lebih muda biasanya mengalami faktor penyebab yang lebih spontan atau akibat trauma. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari pendarahan subkonjungtiva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Rafianti dengan 3 digit NIM terakhir 144. Patofisiologi dari pendarahan subkonjungtiva sendiri didasari atas adanya kebocoran dari pendarahan ke ruang subkonjungtiva yang berasal dari pecahnya pembuluh darah, baik itu pembuluh darah konjungtiva maupun episklera. Pada pembuluh darah ini terdapat endotelium yang berfungsi sebagai barrier untuk menjaga homeostasis jaringan melalui berbagai kombinasi jalur pesinyalan, dan ketiga sambungan seperti gap junction, tight junction, dan juga adherent junction ini berfungsi untuk menjaga dari permeabilitas vaskular agar tidak terjadi kebocoran. Nah, hal-hal seperti trauma langsung, atau ada akumulasi dari mediator inflamasi, stres oksidatif, bahkan sampai di proses degeneratif bisa menyebabkan kebocoran dari suatu pembuluh darah. Nah, sedangkan pada kasus dari pendarahan subkonjungtiva sendiri cenderung terdapat predileksi lokasi pendarahan yang cenderung berkembang pada aspek temporal dibandingkan dengan nasal. Hal tersebut didasari oleh ukuran dari konjungtiva bulbar yang lebih besar pada aspek temporal dibandingkan pada aspek nasal. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi perdarahan subkonjungtiva. Perkenalkan, saya Matthew Christian Nusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini perdarahan subkonjungtiva dapat disebabkan karena trauma ataupun dapat terjadi secara spontan. Untuk trauma sendiri itu dapat disebabkan karena penggunaan lensa kontak, adanya proses pembedahan mata, ataupun pasien menggosok mata terlalu keras atau trauma minor lainnya, dan itu juga dapat disebabkan karena ada cedera langsung pada mata. Mekanisme dari trauma itu sendiri adalah terjadinya gesekan antara lensa dan konjungtiva. Ini juga biasanya disertakan dengan aliran air mata yang terhalang. Untuk kejadian yang bersifat spontan, itu berarti perdarahan subkonjungtiva tidak ada tanda trauma, seperti penyakit metabolik diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, gangguan hematologi, dan ataupun menggunakan obat antikoagulan seperti warfarin dan aspirin. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai etiologi perdarahan subkonjungtiva. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yogung Promosi Besang dengan 3 digit NIM 114. Pertama yang harus kita perhatikan pada pasien perdarahan subkonjungtiva yaitu riwayat trauma, terutama trauma tumpul, karena dapat menyebabkan komplikasi seperti ruptur bola mata atau hematoma retrobular. Selain itu, kondisi medis yang melibatkan gangguan vaskular seperti hipertensi, hiperlipidemia, dan diabetes juga dapat menjadi faktor risiko dari perdarahan ini. Secara klinis sendiri, perdarahan subkonjungtiva ditandai oleh bercak merah akut yang tidak nyeri dan berbatas jelas di bawah permukaan mata. Dan biasanya terjadi pada satu sisi mata atau unilateral, khususnya di area konjungtiva inferotemporal.
Perdarahan sederhana umumnya tidak disertai gejala lain seperti kemosis, proptosis, sekret purulen, atau oftalmoplegia. Namun, jika terjadi ruptur sklera, darah dapat terkumpul di bawah konjungtiva dan tampak seperti gelembung, yang dimana kondisi ini harus segera ditangani. Nama saya Muhammad Fatfadilah dengan 3 digit NIMTRA 251. Jadi diagnosis perdarahan subkonjungtiva itu ditegakkan secara klinis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik mata. Penggunaan sistem dapat membantu menegakkan lokasi perdarahan, menilai integritas bola mata, dan memastikan tidak ada lesi kornea atau ulkus yang tersembunyi. Mulai dari anamnesis lengkap, yaitu riwayat trauma termasuk manuver falsafah seperti batuk, bersin muntah, kemudian komorbiditas vaskular seperti hipertensi dan diabetes, kemudian penggunaan antikoagulan atau antiplatelet, dan kebiasaan mengucek mata. Selanjutnya, pemeriksaan tajam penglihatan dan tekanan intraokular untuk menyingkirkan glaukoma sudut tertutup atau peningkatan tekanan akibat trauma. Selanjutnya, injeksi dengan slit lamp ini untuk menilai ekstensitas perdarahan, mengevaluasi adanya kemosis atau pewarnaan fluoresen untuk corneal abrasion. Diferensiasi injeksi siliar dengan injeksi konjungtiva ini penting untuk menyingkirkan iritis, uveitis, atau skleritis yang menunjukkan ciliary flush, yakni halo kemerahan di sekitar kornea. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang minimal meliputi pengecekan tekanan darah pada semua pasien dan pemeriksaan INR pada pengguna warfarin. Pada kasus yang persisten atau rekuren tanpa faktor penyebab jelas, screening koagulasi lengkap seperti PT, APTT, hitung trombosit dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan perdarahan sistem. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viva Susria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan dari pendarahan subkonjungtiva. SCH ini umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus. Kemudian pada SCH, darah akan diserap kembali dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Kompres dingin dan juga tetes mata buatan dapat membantu mengurangi bengkak serta rasa tidak nyaman pada penderita SCH. Kemudian bisa diberikan brimonidin, encer, ataupun oxymetazoline. Bisa digunakan setelah injeksi untuk menurunkan risiko dari SCH. Kemudian kapan sih kita perlu merujuk ke dokter spesialis? Yang pertama, jika SCH ini diakibatkan oleh trauma, kemudian dicurigai cedera dalam mata seperti intraokular dan juga ada kerusakan pada retina pasien. Kemudian diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pasien-pasien seperti berikut. Yang pertama, SCH berulang atau tidak kunjung hilang, kemudian memar di bagian tubuh lainnya, dan yang terakhir sedang mengalami terapi antikoagulasi ataupun antiplatelet. Baik, perkenalkan, saya Telita Edi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi saya izin melanjutkan. Jadi untuk subkonjungtiva hemorrhage ini, dia itu penting untuk ditindaklanjuti oleh tenaga lebih profesional, dan juga SCH ini sendiri atau subkonjungtiva hemorrhage ini juga bisa terjadi pada anak-anak, sehingga tenaga neonatologi dan juga dokter anak itu juga dapat dilibatkan. Dan penting diingat juga bahwa SCH ini dapat muncul dalam kondisi non-kecelakaan, sehingga tenaga kesehatan ini perlu mengidentifikasi lebih mendetail mengenai kondisi pasti dari pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke prognosis. Pendarahan subkonjungtiva atau SCH itu umumnya jinak dan sembuh sendiri dalam 1-3 minggu tanpa pengobatan. Penglihatan itu tetap baik dan warna dari darah memudar bertahap. Untuk komplikasi serius dan kekambuhan atau infeksi sangat jarang terjadi. Perkenalkan, nama saya Hanum Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya izin untuk membahas terkait kesimpulan dan juga saran. Pendarahan subkonjungtiva merupakan kondisi oftalmologis yang umum dan umumnya bersifat jinak, ditandai dengan akumulasi darah akibat ruptur pembuluh darah pada superficial konjungtiva. Seringkali tanpa disertai nyeri atau gangguan penglihatan. Meskipun sebagian besar bersifat idiopatik dan sembuh secara spontan dalam waktu sekitar 1-2 minggu, faktor risiko seperti trauma, hipertensi, penggunaan antikoagulan, atau penyakit sistemik lain itu tetap perlu dievaluasi lagi, terutama pada kasus yang berulang. Oleh karena itu, dokter layanan primer perlu mampu untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan juga memberikan edukasi yang menenangkan terhadap pasien dan menentukan kapan sebaiknya rujukan ini diperlukan ke dokter spesialis mata. Pegangan dan juga pengembangan pedoman klinis berbagai bukti yang juga kontekstual juga penting untuk menunjang praktik yang aman dan juga efisien. Baik, sekian dari presentasi Student Project SGDB 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.